Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu bukan supaya kamu sengsara, tapi supaya kamu bahagia. Lah, kenapa jadi dengan Al-Qur'an kok jadi pada sengsara begini sih? Pada gulat terus, perang-perang terus. Nah, kan yang menjadi aneh. Nah, itulah persoalannya. Jadi kita kembalikan ketika Nabi itu berpikir seperti itu, mau bertanya kepada siapa, maka dia masuk gua Hira. Yang sudah naik haji mungkin sudah pernah ke gua Hira, Pak Haji ya. Kayak apa tuh naiknya kan gitu. Bayangkan zaman dulu mungkin banyak labang, banyak ular segala macam, dan istrinya Siti Khadijah itu mengantar rantang makanan setiap sore ke sana. Mencari apa? Mencari inspirasi, mencari pencerahan pada dirinya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, setelah sekian kali bertapa di gua itu, jangan dikira bahwa sekali bertapa langsung dapat wangsit. Enggak. Udah berulang-ulang. Nah, budaya bertapa saja ini sudah hampir tidak dikenal oleh umat Islam sendiri. Umat Islam sudah tidak mengerti bahwa bertapa itu, uzlah itu, tahannus itu sebagai ibadah. Taunya sembahyang tok. Selain itu bid'ah gitu. Semuanya bid'ah semuanya. Lah kenapa? Ketika saya itu punya tradisi setiap tahun bulan Kapit sampai Rayagung itu 40 hari saya masuk hutan. Reaksi di kalangan para kiai mempertanyakan, nyari apa? Ibadah apa? Awas ajaran sesat, madhabnya apa? Enggak ada bertapa dalam Islam tuh. Beli paham mungkin. Beli paham bahwa semua orang-orang besar di dunia ini rata-rata keluar dari pertapaan. Siddhartha Gautama meninggalkan istana masuk hutan, betul? Nabi Ibrahim bertapa di padang pasir, betul? Nabi Musa bertapa di gunung Tursina, betul? Nabi Khidir bertapa di lautan, betul? Nabi Ilyas bertapa di hutan, betul? Nabi Muhammad bertapa di Gua Hira, betul? Semua orang besar keluar dari pertapaan. Saya tidak percaya apabila ada pemimpin muncul di dunia keluar dari diskotek, hancur. Betul enggak? Iya dong, masuk udah diskotek. Pasti hancur. Jadi orang yang sadar diri itu pentingnya bertapa itu seperti itu. Nah, mungkin ini sebabnya kita tidak paham karena kita di sini banyak orang bertapa di Gunung Kemukus, di Gunung Serandil, di mana lagi? Di Gunung Cupang ya. Iya, ya lain gitu. Semua orang bertapa semuanya. Termasuk Bung Karno juga bertapa. Iya, termasuk. Ya, punya pertapaan di Digul ya. Iya, di Wong Digul. Bertapa dipaksa. Nabi Yusuf juga bertapa. Di mana bertapanya? Di dalam penjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma lumtunani. Lebih baik aku masuk dalam penjara. Di penjara dia bertapa gitu. Jadi bentuk tapanya tidak mesti harus di hutan, ya di penjara bisa, dibuang Belanda aja bisa. Ya kan gitu. Napoleon Bonaparte juga di Sisilia kan sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah tiba saatnya Nabi genap umur 40 tahun, ketika bertapa disitulah turun wangsit. Kata bahasa Jawanya wangsit ya. Artinya datanglah wahyu yang pertama kali sekaligus penobatan Kanjeng Nabi sebagai utusan Tuhan.